Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, terima kasih atas responnya, komentarnya. Kemarin saya baca ada yang ingin diajari cara pemangkasan akademik. Bukan kebetulan, emang akademik Ghostwi itu karakternya hampir sama. Ini salah satu varietas warna hitam yang rekomen untuk dirawat akademik. Buahnya bagaimana? Sedikit sih, sedang variation. 1, 2, 3, 4. Ada yang punya? Kita tanya-tanya langsung sama yang punya. Bagaimana caranya? Om, kok bisa kayak gini sih? Ngerawatnya gimana? Terus pupuknya apa? Mangkasnya gimana? Kita bedah ya. Langsung ke Om Tres. Yuk. Nah, buat teman-teman penasaran, buah bisa selebat ini? Tentunya tidak lepas dari perawatan dan syarat tumbuhnya harus terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, silahkan pemupukan, mau syarat tumbuhnya, tonton video sebelumnya. Itu udah dijelaskan sampai detail. Nah, itu. Nah, ini kita bahas sekarang. Kemarin ada request dari teman-teman di YouTube, tolong Om, pembuahan antara Ghostwi, akademik. Nah, kebetulan Ghostwi sama akademik itu masih saudara kalau dibilang, saudara. Dari ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri berry itu sama persis, cuma bedanya kematangannya lebih cepat Ghostwi. Nah, ini tampilan, ini masih Verasen. Nah, untuk Ghostwi sendiri biasanya itu pembesar. Oh, Verasen itu adalah perubahan warna dari mentah ke matang atau dari mentah ke warna aslinya. Warna aslinya hitam. Ini biasanya dari hijau dia berubah ke unguan, baru ntar full kehitaman. Nah, ini yang udah mendekati nih, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini ntar cenderung warna kehitaman, hitam full. Nah, kalau udah hitam full, wah rasanya udah crunchy, manis, jos pokoknya. Nah, kebetulan jangan kaget kalau teman-teman punya Ghostwi pada saat Verasen kok masih kecil aja. Itu biasanya karakter Ghostwi sama akademik itu pembesaran buahnya pada saat Verasen ke atas. Verasen mendekati matang itu mulai membengkak, membesar. Tapi kalau dari hijaunya, wah kelihatan kecil banget. Tapi ntar setelah Verasen dia akan kelihatan pembesarannya. Tapi jangan lupa juga untuk nutrisi dan penjarangan buah, karena untuk menghindari yang namanya jamur. Apalagi sekarang musim hujan nih. Tapi kenapa bisa mulus? 1, pohon sehat. Terutama kalau pohon udah sehat, itu anggap aja seperti imun dari dalam. Penyakit dari luar bisa ditolak. Nah, itu kuncinya, salah satunya itu. Nah, keduanya rutin, tentu perawatan, penyemprotan fungi, insek itu perlu, sangat perlu. Nah, pada saat perawatan ini yang Ghostwi ini, terakhir kita biasanya menggunakan GA3 untuk pembesaran malai atau memperpanjang malai. Terus jadi berry, setelah jadi berry itu baru disortir atau penjarangan buahnya. Nah, setelah penjarangan buah dikira cukup maksimal, udah cukup, baru untuk menghindari jamur, teman-teman sering Ghostwi itu paling rawan jamur namanya embun tepung. Biasanya kalau udah kena, udah. Kalau jamur embun tepung itu usahakan jangan mengobati, bukan mengobati yang diutamakan, tapi pencegahannya. Sebelum kena udah harus diantisipasi. Itu akan lebih efektif. Nah, caranya gimana kalau untuk di berry? Jadi setelah penjarangan udah maksimal, perlakuan semuanya udah, mau dikerodong, itu semprot dulu fungi sama insek. Setelah kering, baru dikerodong. Nah, itu yang paling cakep. Konten tersendiri ya? Ya? Nanti konten tersendiri aja Om. Oke, siap. Nanti kita bedah soal gimana caranya biar glowing. Nah, gitu. Ini glowing. Kenapa? Yaitu ntar kata ada request teman juga, ntar mungkin minta, oh biar glowing gimana? Oke, akan kita bedah lebih detail. Nah, ini kemudian seperti video sebelumnya saya jelaskan,
untuk pembuahan itu saya cenderung tidak melakukan untuk pertama ya, pembuahan pertama atau pohon usia muda, saya jarang sekali mengandalkan untuk pruning. Ini lihat daunnya masih penuh tapi buah ada. Itu saya lakukan apa? Hanya pemotesan, tapi bisa dibilang pruning, tapi setengah pruning lah sebutannya. Kalau saya sendiri menyebutnya setengah pruning, karena bukan pruning total. Kalau pruning total dihabisin semua, dilakukan setelah air, jenuh air, pruning, baru keluar seprut tunasnya. Tapi saya ini enggak. Batang udah pembentukan cabang, setelah pembentukan cabang udah selesai, kita pilih untuk pembuahan jenis Ghostby maupun akademik, itu pilih yang terutama nih. Oh ya, catatan untuk teman-teman. Ghostby akademik paling doyan yang namanya organik. Itu terus catatan itu. Untuk jenis ini paling doyan organik. Karena apa? Dia asal batang besar, kadang-kadang belum dipupuk generatif pun dia udah bisa berbuah. Dengan catatan batang besar, habis itu dipotes. Kita ambil contoh gimana ya, Om? Nah, misalnya contoh ini. Nih, misalnya. Ini terutama kalau untuk Ghostby akademik ini dipotes. Tunas airnya dibuangin, misalnya sini ini udah tunas air udah habis, di sini habis, kita potong sini. Ingat catatan, batangnya hijau keras dan batang gede, minimal sepensil lah, itu bisa potensinya lebih besar. Potong sini, daun 3 buangin, udah tunggu aja, insya Allah itu membawa bunga. Apalagi disiapkan udah pupuk generatifnya udah mantap, pohonnya subur, matahari cukup, udah insya Allah bawa bunga. Dan itu yang saya lakukan, hasilnya seperti ini. Makanya untuk teman-teman, ini baru 7 bulan loh, ini 7 bulan. Nah, untuk teman-teman coba bayangkan, ini 7 bulan udah perasan, berarti kalau ditarik mundur ini 2 bulan ke depan, berarti sekitar 5 bulan saat bunga pertama. Nah, Seperti ya? Iya, itu karena apa? Satu, yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, syarat tumbuh terpenuhi, nutrisi terpenuhi, pasti jos. Nah, teman-teman, benar kan? Caranya hampir sama, tapi kalau Ghostby akademik itu dari bat. Terus dia lebih doyan organik. Banyak loh, banyak ini iklan ini orang. Tahu ilmunya apa itu? Aduh. Jadi teman-teman kalau mau nanya lagi, Om, cara buahin jenis apa lagi kek? Tanya. Nanti kita korek ilmunya. Jadi di sini kita bagi-bagi ilmu. Kalau masih bingung, nomornya Om Tris ada di deskripsi. Ada nomor saya juga. Nanti saya arahkan semua ke Om Tris. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang tersesat ngumpul, teman-teman lain yang tersesat di channel-channel sana tersesat, kumpul di sini. Kita bagi-bagi ilmu di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.